Pertama kita lihat surat Al-Baqarah atau sapi betina. Yang kedua ada surat An-Nahl, lebah. Hilang belakang. Ki, maju lagi Ki. Yang ketiga ada surat Al-Ankabut, laba-laba. Kemudian yang keempat ada Al-Fil, gajah. Kemudian An-Nam, semut. Kemudian yang terakhir ada surat yang secara khusus tentang peternakan. Surat Al-An'am. Al-An'am. Nah, jadi Udah betul boneka? Kemudian peternakan ini merupakan salah satu sektor yang paling penting tidak hanya bagi kita sebagai umat manusia, karena merupakan salah satu sumber pangan selain dari sektor pertanian, kemudian sektor peternakan, sektor perikanan. Jadi ada sektor pertanian, peternakan, kemudian perikanan. Nah, bayangkan punya uang banyak pun Bapak Ibu, kalau tidak ada pangan maka tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, jadi kita makan ini untuk bertahan hidup, bukan hidup untuk makan. Dan salah satu sumbernya adalah sektor peternakan. Nah, apalagi menjelang puasa, menjelang lebaran, sektor peternakan ini sangat dibutuhkan. Ayam, daging, mahal pun harganya pasti dibeli. Tidak mungkin membuat rendang ikan pas lebarannya, tentu rendang ayam atau rendang daging. Nah, kok bilang ikan? Nggak ada opolan ikan tongkol. Nah, tuh, tidak mungkin ibu buat nasi goreng pakai ikan. Nah, adanya nasi goreng telur dadar. Nah, jadi apa artinya itu penting? Memang tidak semua orang mengkonsumsi ternak. Ada mungkin orang yang hanya mengkonsumsi sayuran, atau mungkin konsumsi nasi saja atau ikan saja. Tetapi peternakan ini sektor penting. Nah, kemudian bahkan di dalam Al-Quran, jadi Allah menyebutkan, nah, karena saya tidak apa daripada saya salah berdosa nanti. Jadi ada dalam surat Al-An'am ayat 100. Tunggu dulu, buka sedikit. Jadi ada surat Al-An'am ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun. Yang artinya, dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagiannya darinya kamu makan. Artinya apa? Dari hewan ternak ini banyak manfaat yang bisa kita ambil. Tidak hanya dari dagingnya, kemudian telurnya, juga susunya, tetapi juga banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Jadi masalah peternakan. Nah, dan itu kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak semuanya kita makan. Ada orang yang nggak makan kambing, tapi dia jongkok makan sapi, ya kan? Nah, ada orang yang nggak makan ayam, tapi dia makan telurnya. Telurnya makannya, ayamnya enggak. Kalau Pak Zaki yang mana? Kemudian di dalam Al-Quran juga pada surat Al-Mu'minun ayat 142 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsya kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut, kemudian dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Artinya apa? Ternak ini secara umum mempunyai beberapa fungsi. Tidak hanya fungsi sebagai makanan ataupun konsumsi, tapi juga mempunyai fungsi sebagai alat transportasi, kemudian juga sebagai hiasan.
Nah, kenapa? Karena banyak di daerah-daerah tertentu yang ternak ini dimanfaatkan tenaganya sebagai tenaga kerja, kemudian juga sebagai alat transportasi, misalkan untuk mengangkut kuda. Kuda digunakan untuk untuk delman atau bendi. Kemudian dulunya kerbau digunakan untuk membajak sawah. Nah, kemudian bahkan di zaman dahulu juga di zaman Nabi, kuda ini digunakan sebagai satu alat transportasi pada saat Nabi berperang. Nah, jadi manfaatnya sudah dari zaman dulu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di sejarah-sejarah Nabi, hewan-hewan ini atau ternak ini punya nilai historisnya masing-masing gitu. Nah, kalau kita lihat sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail sampai hari raya Kurban, bagaimana seorang Nabi Ibrahim yang istilahnya rela mengorbankan anaknya, kemudian Allah karena melihat kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, maka Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing yang besar. Nah, bayangkan, kemudian kalau hari raya Idul Adha, itu yang dikorbankan bukan mobil kita, bukan handphone kita, bukan motor kita, tetapi adalah hewan ternak. Nah, bukan perasaan kita juga enggak, gitu kan? Jadi yang dikorbankan adalah peternakan. Artinya apa? Ternak ini punya sektor, punya peran yang penting bagi kehidupan. Memang ya, peternak ini enggak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Nah, kenapa sektor peternakan sulit maju? Salah satunya selain daripada pengetahuan mungkin yang masih rendah, kemudian juga masyarakat masih beternak secara tradisional gitu. Nah, kemudian biayanya juga besar. Kemudian kenapa jurusan peternakan kurang berkembang gitu. Nah, kadang masih ada pemikiran di masyarakat kita tuh, tidak perlu uang kuliah dong, tidak kuliah bisa dong beternak kan. Nah, karena ada itu dengan memang fakta ya. Nah, padahal beternak ini atau peternakan kuliah ini bukan hanya sekedar ngasih makan sapi, ngasih makan kambing, ngasih minum, tetapi juga belajar mengembangkan ilmu peternakan ini. Kalau zaman dulu orang mengawinkan ternak hanya kawin alami, artinya ternak jantan harus ketemu ternak betina baru bisa kawin. Tetapi seiring berkembangnya teknologi, pengetahuan, kemudian ada namanya IB atau inseminasi buatan. Jadi mengawinkan ternak itu tidak perlu harus ada ternak jantannya. Cukup dengan mengambil sperma dari ternak jantannya, kemudian disuntikkan ke ternak betina. Nah, itu siapa yang melakukan penelitian adalah orang-orang yang bergerak di bidang peternakan. Kalau dia tidak kuliah, hanya ngasih makan rumput, ngasih makan ngasih minum, maka dia tidak akan dapat ilmu itu gitu. Nah, kemudian berkembang lagi, ada dari inseminasi buatan, transfer sperma, kemudian ada yang namanya TE, transfer embrio. Nah, jadi banyak, tidak hanya itu. Dulu orang merah susu masih pakai tangan, kemudian udah berkembang pakai mesin gitu. Nah, tapi kalau dibilang sekarang nggak mesin lagi, pakai robot, nah, lebih canggih lagi. Nah, itu yang menemukan siapa? Adalah orang-orang di bidang peternakan. Tapi kalau dia tidak dapat ilmunya, maka dia tahunya nyambil rumput, ngasih makannya, ngasih minumnya, cuma itu aja. Pengembangannya nggak akan dapat. Nah, tetapi mungkin untuk biayanya cukup besar. Nah, kalau manusia kan ada tuh untuk menentukan hamil atau enggaknya, ada tes packnya, bisa USG. Jangan salah, peternakan juga ada. Nah, tetapi kenapa tidak komersil? Karena mahal. Masyarakat tidak akan mampu untuk membelinya, cukup hanya untuk penelitian. Nah, tapi kalau di manusia kan mungkin karena penggunanya banyak, harganya pun relatif murah. Tapi kalau ternak, teknologi itu ada. Jadi untuk USG, cek ternak ini bunting atau enggak, hamil atau enggak, itu bisa. Ada alatnya, dari urinnya bisa. Nah, tetapi kalau manusia kan cek hamil kan dari urin, salah satunya yang simpel. Ternak bisa juga. Tapi kan untuk apa juga peternak yang membeli untuk ngecek yang penting atau enggak kan? Habis biaya. Tapi teknologinya ada dan sudah ada. Cloning juga ada, banyak sekali. Nah, kemudian sebetulnya banyak materi-materi tentang peternakan ini kan.
mungkin tak habis waktu kan satu. Nggak cukup. Nggak habis waktunya. Nanti ada pertanyaan di yang belajar. Yang perlu kita ketahui, peternakan ini sektor yang penting bagi kehidupan karena sektor pangan. Jadi kalau nggak ada peternakan, nggak mungkin kita tiap hari makan nasi pakai sayur gitu kan bosan kan. Itu mau ayam juga atau mau daging juga kan. Nggak akan ada dendeng toko kalau nggak ada peternakan. Ya kan, nggak mungkin ikan di toko-toko kan. Nah, jadi sektor yang penting. Nah, cuma ikan pilet. untuk kita beternak itu butuh biaya yang mahal. Ya. Kemudian ternak ini Tadi mereka adalah barang hidup. ulang lagi. Kan boleh 2 kali. Memeliharanya pun nggak semudah ya kita bayangkan. Makanya sapi kita kemarin mencret, gitu kan? Sapi juga ada mencret, juga ada flu. Jangan salah kan? Emang manusia aja bisa mencret, bisa flu, gitu kan? Sapi juga bisa keguguran. Bisa karena banyak. Sapi bisa juga. Kan ada namanya tuh kalau Ada halangan sapi. Kalau di peternakan gen letal. Nah, gen letal itu kan termasuk salah satu kelainan genetik. Nah, pada manusia kan juga ada. Bisa nanti terlahir tidak sempurna atau cacat. Pada ternak juga ada, ya. Sama. Kawinnya juga sama. Sperma harus ketemu opung mau kawin, baru terjadi proses pembuahan. Kalau tidak ada, kalau tidak bertemu antara sperma dan opung, maka proses pembuahan tidak akan terjadi. Sama manusia kan gitu juga. Sperma harus ketemu opung. Ya, Bisa sperma sama sperma. Iya kan? Bedanya manusia dan ternak itu Pak. Kalau manusia ternak punya otak. Di ilmu pilih dan tingkah laku ternak itu juga ada. Ternak itu juga merasakan sedih. Ada pelajarannya khusus. Saya belajar itu. Serius. Ternak itu bisa identifikasi anaknya. Contoh ini, sapi habis melahirkan dia. Kalau langsung dipisah dia dengan anaknya, kemudian 5 jam atau 6 jam setelah itu baru ditemukan kembali, maka dia tidak akan mengenali anaknya. Makanya satu yang melahirkan, dia kan jilat-jilat anaknya tuh. Itu salah satu dia mengenali anaknya. Kalau langsung dipisah, kemudian baru ditemukan besoknya atau malam hari, dia tidak akan kenal itu sama anaknya. Itu ada ilmunya. Itu ilmu diri dan kita laku ternak. Gitu. Kambing juga gitu. Kenapa misalkan ada kambing yang tidak mau menyusui anaknya, ada sapi kasus nggak mau menyusui anaknya, sama kayak manusia benci sama anaknya. Karena juga di ternak itu kadang dia merasakan sulit pada saat proses melahirkan, sehingga dia benci anaknya, sehingga dia tidak mau menyusui anaknya. Di ternak juga ada itu, cuma dia punya otak, tapi dia tidak bisa berpikir seperti kita. Kita punya Ada bisa punya pengemas akal dan digunakan untuk bisa pengemas berpikir. Kalau ternak enggak. Kadang-kadang kan ada kayak kasus tuh buaya bisa berkawan kan kita tengok di YouTube gitu kan, karena sering dikasih makan, karena biasa jadi terbiasa, maka dia mengenali tuannya atau mengenali yang punya banyak. Nah, makanya nggak hanya sekedar ngasih makan ngasih minum, tapi sebenarnya banyak ilmu yang bisa digali dalam bidang peternakan. Oke, saya rasa mungkin hari ini cukup di sini, lebih dan kurang mohon maaf. Ada yang bertanya? Bukan Tanya. seorang ahli. Tanya. Harus ditanya dong. Ada tanya jawab. Tanya jawab ternak boleh. Nanti kan ada level juga jawab nih. Nah, karena saya bukan seorang ahli, kan? Boleh bertanya? Ada yang tanya? Jadi yang tadi itu penyakit mencelu itu dia. Mencelu, mencret dan flu. Oh. Ada kayak ayam juga ada mencret, ada berak kapur, sapi juga ada, kambing juga ada. Nah, bahkan kalau di manusia kan ada namanya angin duduk ya, yang angin duduk yang masuk angin
Masuk angin itu kan ada kategorinya lagi, ada yang masuk angin biasa, kemudian ada yang angin duduk. Angin duduk itu kan kalau nggak ditangani dengan cepat dengan baik bisa menyebabkan fatal kematian. Ternak juga ada kembung. Nah, kembung ada kembung biasa, ada kembung yang parah. Kalau kembung ini hampir sama kayak angin duduk, bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi banyak. Ada juga dia lumpuh, gitu. Makanya kayak misalkan manusia punya puber, ternak juga puber ya. Nah, kalau manusia kan puber kasih kode kan. Nah, ternak juga gitu. Ya. Misalkan kan organ reproduksinya membengkak atau membesar, nggak masuk masa puber kan. Dia punya, kalau kita tak enak ya. Kalau itu tak normal kan. Macam ayam menggerege gitu ya. Iya, menggigit. Jadi banyak. Kalau kita lihat ada kadang kayak kambing itu bunting, kambing domba 5 bulan, sapi 9, kemudian kerbau 10 sampai 11. Nah, jadi kadang-kadang manusia yang hamilnya sampai 10 bulan, kadang istri kadang anak kabau. Nah, karena anak kabau itu buntingnya 10 sampai 11. Jadi perumpamaan. Nah, tapi kadang ada Kenapa binatang itu cenderung selalu banyak anaknya? semuanya. Manusia ya itu jadi cari anak kembali sih. Karena nggak ada berkabin lah. Karena salah satu fungsi dari ternak itu adalah berproduksi, Pak. Nah, dan karena Jangan itu kaitannya reproduksi dia itu seperti apa? Nah, siklus reproduksi itu normal. Kayak misalkan sapi. Cara mainnya berbeda. La ilaha illallah. Zaki di bawah ekor. Jadi kayak gini, kayak sapi itu bunting 9 bulan, kemudian 2 bulan sampai 3 bulan setelah dia melahirkan itu sudah bisa dikawinkan kembali. Dan anaknya kan bisa banyak. Ya, kalau sapi jarang banyak, karena sapi kan normalnya 1. Adapun kasus kejadian kembar kan jarang. Sama ada manusia. Manusia kan normalnya 1 kan, tapi ada kembar itu jarang. Sampai sapi beda sama kambing. Kambing itu umumnya memang sekali beranak bisa lebih dari 1. Domba juga. Kalau kerbau kan 1. Nah, tapi kalau sapi beda. Beda Pak. Buntingnya aja beda kan. Buntingnya sapi 9 bulan, kambing domba 5 bulan. Sama manusia kan setelah melahirkan nggak boleh langsung berhubungan kan. Nah, karena ada beresiko. Sapi juga gitu, ada jedanya. Kalau kucing enggak dong. Lahiran di ternak untuk kulitnya. Lagi nanya Pak Zaki. Ah, tanyaan. Tanya dari atau Challenge. mau tanya Pak Zaki terkait ini serius nih. Nah, emang yang tadi bercanda. Jadi gini Pak Zaki, kan kita pernah dengar ada sapi yang dikasih air kan. Gelonggongan. Sapi gelonggongan. Kemudian itu kalau kita makan dagingnya apa efek buat tubuh kita? Yang pertama, yang kedua kalau misalnya ada hewan ternak mau mati tuh, ya kan dia kena sakit dipotong aja biar nggak Sembelih. rugi gitu kan. Nah, terus ada efek nggak ketika kita makan daging yang begitu? Oh, yang pertama nih dijawab. Sepengetahuan saya Pak Lira, kalau ternak yang sakit kita lihat dulu sakitnya sakit apa. Kalau sakitnya mungkin hanya sekedar mencret atau bau, itu tidak apa namanya tidak penyakit. Artinya kita konsumsi pun maka tidak akan menimbulkan efek atau sakit bagi kita. Tetapi kalau dia misalkan terkena penyakit menular, gitu, contoh misalkan antraks atau penyakit mulut dan kuku dan lain sebagainya, nah, itu pun di undang-undangnya pun ada dan tidak boleh dipotong, harus dimusnahkan. Dibakar. Jadi kalau penyakitnya tergantung jenis penyakitnya. Kalau menular kalau menular tidak boleh dikonsumsi. Sama kayak flu burung itu kan menular. Nah, itu kan tidak boleh dikonsumsi kan. Tapi kalau mungkin dia hanya mencret atau kakinya patah ayamnya, nah, kita potong kan tidak jadi masalah. Nah, pada ternak yang lain kasusnya juga seperti itu. Tergantung kepada jenis penyakitnya. Jadi kalau dia penyakit menular, tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh dipotong, harus dimusnahkan ya. Tapi kalau penyakitnya biasa saja tidak masalah. Kemudian kalau masalah sapi
kandungan. Nah, biasanya kan kasusnya itu pedagang dia mau mendapat untung besar, gitu kan? Kemudian sebelum disembelih itu dimasukkan selang ke mulut, tujuannya kan berat timbangan. Kalau efek dari ke dagingnya lebih kepada berat dagingnya. Nah, kenapa? Karena yang akan lebih banyak itu adalah kandungan airnya kan. Makanya kalau sapi gelondongan itu daging gelondongan, dagingnya kan tidak digantung, tetapi dibiarkan aja. Kalau digantung nanti kan netes-netesnya. Nah, tapi kalau pengaruhnya secara ke kesehatan mungkin tidak, tetapi ke kandungan gizi. Nah, larinya ke kandungan nutrisi. Tapi kalau pengaruhnya aman atau enggak dikonsumsi tetap aman. Nah, tetapi tentu ke kandungan nutrisi atau kandungan gizi, kemudian pengaruh kepada kualitasnya. Nah, kalau aman tidak aman, tapi kualitas dagingnya. Nah itu. Ada lagi? Dah ya. Ibu-ibu lah. Ibu-ibu punya ternakan di rumah. Ipat mana Ipat? Ipat punya ternak itu. Semut tadi itu termasuk peternakan loh. Masuklah peternakan. Ah ya, Ada kriteria. juga budidaya semut, budidaya jampi, kemudian budidaya untuk ulat sutra, banyak. Ataukah ekonomi? Saya sebut kue. Kue lo, obat mah. Iya, tapi kalau misalnya kayak semut itu biasanya lebih kepada ini apa namanya untuk pengobatan biasanya, dan bukan untuk konsumsi. Nah, kalau konsumsi kan secara umum kan kita ayam, sapi, kambing, domba, yang ini ya, kemudian mungkin itik, puyuh dan lain. Tapi kayak kelinci aja lah, padahal halal kita nggak konsumsi. Jarang. Kenapa? Bukan tidak. Kelinci itu banyak di daerah-daerah dingin. Kenapa? Karena salah satunya adalah untuk meningkatkan Kenapa mau kayak? vitalitas. Makanya kita nggak konsumsi bukan karena haram, kan? Tapi karena mungkin geli, gitu kan? Karena Mahal. Karena lucu. Tapi betul nggak tuh Pak Zaki? Ada ular gitu kan dimakan buat bagus buat Vitalitas. kuda gitu. Ya, Itu beneran itu betul, tapi kan enggak kita sesuai agama, karena kan kita Islam kan nggak mungkin kita konsumsi itu. itu betul Pak. Cari Kayak biawak itu kalau di daerah puncak tuh, Cisauk di dekat Bogor tuh, Lembang banyak sate biawak. Salah satunya itu meningkatkan vitalitas. Nah, katanya kambing, nah kayak di Bogor daerah puncak itu banyak namanya PSK. Jadi di puncak itu banyak namanya PSK. PSK ini bukan negatif ya, tapi namanya pusat sate kiloan. Jadi untuk grosir sate. Nah, jadi salah satunya kan sate daging kambing dan daging Jawa. bukan. Makanya kalau orang Arab itu kenapa suka makan makan kambing kan, karena kan salah satunya katanya kan meningkatkan Itu lagi. karena di daerah puncak itu kan banyak orang Arab tuh Pak. Makanya kalau orang kita kan takut darah tinggi, itu tentulah ya. Kalau orang luar negeri itu orang Arab, kenapa di Arab mereka suka makan kambing? Kenapa? Enggak takut kayak orang kita makan kambing. Orang India suka makan kambing karena sapi Tuhannya. Makanya kambing. Ikut ya. Kenapa? Kalau orang sana makannya dagingnya saja. Yang membuat kolesterol tensi naik itu adalah lemaknya, gitu. Bukan bumbunya tapi lemaknya. Kalau orang Indonesia kan enggak tuh. Makan kambing kan, sate kambing dagingnya sedikit tapi yang banyak lemaknya kan, itu susuknya. Makanya itu yang membuat kolesterol kita naik, tensi. Kalau dia enggak, sama kayak orang Amerika. Amerika itu kan dimakan daging, hati, tulang. luar biasa ya pengalaman luar negara. Kalau kita enggak kan,
mulai dari tulang, usus, anduk-anduknya. Nah, kepala tuh nggak bisa dimakan loh, gigi itu kan. Iya betul. Kalau kita apa enggak kulitnya dimakan, gigi itu bisa dimakan. Tiba enggak, coba kayak ayam. Kalau di luar negeri itu dagingnya paha, dada, kan pembagian sayap. Ya. Kalau kita enggak ada ususnya, gitu kan. Cengkirnya juga. Apa ya? Enggak ada. Betul kan? Makanya sampai ke orang kurban, banyak orang karena kurban kan banyak yang sapi jantan, kambing jantan, yang dicari telurnya, penisnya. Betul itu. Tidak ada orang khusus mencari itu. Memang ditunggunya itu. Itu fakta, itu konsumsi. Kalau luar negeri tidak ada. Nah makanya kalau orang kita kan lemaknya banyak, itu membuatkan kolesterol. Cepat naik padahal kan kambing itu kita lihat susunya banyak manfaatnya. Nilai gizi yang terkandung dalam susu kambing itu hampir sama seperti ASI, lebih bagus daripada susu sapi. Nah, tetapi apa? Karena tengoklah kita orang buat rendang kadang tuh, yang banyak tuh lemaknya. Nah, kayak kita makan bakso, gitu kan, bakso sapi. Udah tahu daging itu cepat naikkan kolesterol. Nah, kemudian kan dalam kuah bakso tuh lemak-lemaknya banyak. Nah, itulah yang membuat cepat tuh. Memang kadang-kadang pemikiran di masyarakat kita tuh mungkin salah gitu kan. Nah, kalau kita makan daging kambing yang betul-betul istilahnya daging, lemaknya mungkin nggak ada atau hanya sedikit, enggak juga. Nah, tapi kan kalau orang kita kan udah lama kambing dagingnya banyak lemak, terus direndam, rendam itu santan kolesterolnya tinggi, ya kan? Nah, oke, lebih kurang panjang lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.